Saudara-saudara, salam. Dimanapun saudara berada, damai sejahtera Kristus senantiasa memberkati dan memelihara saudara. Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, nas yang menjadi dasar pemberitaan firman untuk kita saat ini berdasarkan Almanak Nas GKE, sekaligus dalam rangka perayaan bulan Oikumene PGI, adalah Injil Yohanes pasal 17 ayat 6 sampai 19 dengan perikop doa Yesus untuk murid-muridnya. Berdasarkan nas ini kita angkat satu judul, yaitu doa Yesus sebagai Imam Besar Agung. Saudara-saudara, Injil Yohanes 17 ayat pertama sampai dengan ayat ke-19 merupakan salah satu nas Alkitab yang biasa digunakan oleh kelompok orang yang menyangkal ketuhanan Yesus. Mereka mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bukan Allah. Alasannya, karena ia berdoa kepada Bapanya, kepada Allah di surga. Jika ia Tuhan, ia itu Allah, tentu ia tidak perlu berdoa memohon kepada Bapanya di surga. Saudara, kenapa Yesus berdoa? Apakah karena ia bukan Tuhan, bukan Allah? Ini penting untuk kita luruskan, supaya kita mendapat pemahaman yang benar berdasarkan firman Tuhan sebagai sumber kebenaran. Alkitab menjelaskan bahwa Yesus memiliki 3 gelar ilahi, yaitu sebagai Raja, Imam, dan Nabi. Tidak terdapat pada yang lain, atau nabi manapun yang pernah ada di muka bumi ini. Yesus berdoa adalah dalam kapasitasnya sebagai Imam Besar Agung yang ditetapkan oleh Bapa di sorga. Sebagai Imam Besar Agung, di satu sisi atas nama Allah, dia memberkati umatnya. Sedangkan di sisi lain, ia mewakili umat untuk mendoakan serta mempersembahkan korban mewakili umat kepada Allah Bapa di surga. Paham? Jadi tentu saja Yesus berdoa tidak sedang dalam kapasitasnya sebagai Tuhan atau sebagai Allah, tetapi kapasitasnya sebagai Imam Besar Agung, mendoakan, mempersembahkan korban bagi para murid, bagi umat manusia kepada Bapa di sorga. Yesus berdoa untuk sebuah realita yang sedang dan akan dihadapi para murid. Yesus berdoa supaya para murid beroleh kekuatan, tidak goyah, tetap konsisten dalam iman, tohpun menghadapi situasi yang sulit. Yesus tahu betul situasi yang sedang dan akan dihadapi para murid bila saatnya para murid nanti seperti ayam kehilangan induknya selepas kepergiannya. Ayat 11. Yesus berdoa bagi para murid, berdoa bagi setiap kita, bagi saudara dan saya. Apanya yang luar biasa? Apanya yang indah? Luar biasa bukan karena panjangnya doa, indah bukan karena kalimatnya laksana tuturan para pujangga, tetapi pada Yesus itu sendiri. Doa Yesus penuh kuasa karena dia sendiri mengerjakan apa yang dia doakan, mendoakan apa yang dia kerjakan. Bukan hanya berdoa sebatas kata-kata seperti layaknya kebanyakan orang lakukan. Disebut indah karena isi hati Yesus sendiri yang melatar belakangi apa yang dia doakan. Ini yang indah. Isi hatinya yang terdalam dia curahkan. Seluruh eksistensi kediriannya dia pertaruhkan. Yesus adalah hati Allah yang penuh kasih, memulihkan, memberkati manusia hina hadir di bumi. Yesus dalam kapasitasnya sebagai Imam Besar Agung bukan hanya mendoakan, mempersembahkan darah anak domba mewakili umat menghadap Bapa di surga, tetapi dirinya sendiri adalah korban yang dipersembahkan sebagai anak domba Allah yang tak bercacat, yang dipersembahkan mewakili umat bagi Bapa di surga. Saudara-saudara, apa yang luar biasa dari doa Yesus dalam Injil Yohanes 17 ayat pertama sampai 19? Bukankah saudara dan saya juga berdoa? Semua orang beriman juga berdoa. Bahkan semua orang yang beragama juga berdoa. Apa yang membedakannya? Apa yang luar biasa? Bahkan doa Yesus ini oleh para penafsir Alkitab disebut-sebut sebagai doa terindah yang pernah diucapkan oleh anak manusia di bumi. Luar biasa. Saudara,
Bila kita teliti secara saksama, ada 5 pokok penting yang menjadi berkat bagi kita umat percaya. Pertama, supaya orang percaya mengenal kebenaran. Ayat 3. Mengenal kebenaran, saudara. Ini adalah hal mendasar dalam hidup. Hal yang menentukan apakah kita berkenan kepada Allah atau tidak. Yesus berdoa supaya para murid, saudara dan saya mengenal kebenaran. Standar kebenaran yang benar hanyalah dari Allah sendiri, karena hanya Allah saja sumber kebenaran. Allah telah menetapkan standar kebenaran tentang cara manusia masuk surga. Allah menetapkan standar kebenaran cara hidup yang berkenan kepada Allah. Allah menetapkan standar kebenaran cara hidup beragama yang benar, dan seterusnya. Bila saja manusia menetapkan standar kebenarannya sendiri, standar masuk surga, standar hidup yang benar, standar mendapat pahala, dan seterusnya, dan mengklaimnya sebagai sebuah kebenaran. Namun sepanjang standar yang digunakan bukan yang berasal dari Allah, maka standar tersebut belumlah menjadi kebenaran dalam arti yang sesungguhnya. Berbahagialah saudara dan setiap orang percaya, karena Yesus telah mendoakannya, sehingga mengenal kebenaran yang sesungguhnya. Mengenal kebenaran bahwa hanya Yesuslah jalan kebenaran dan hidup hingga boleh masuk surga. Pegang dan yakinilah sungguh-sungguh kebenaran itu hingga saudara nanti masuk surga. Yang kedua, supaya orang percaya menjadi milik Yesus. Ayat 9 dan 10. Dalam ayat 9 dan 10 Yesus berdoa, "Aku berdoa untuk mereka. Bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka." Yesus berdoa supaya umat percaya menjadi miliknya, milik Allah, bukan menjadi milik dunia atau milik setan yang akan berakhir kepada kebinasaan, tetapi menjadi milik Yesus, milik yang telah ditebusnya dari dosa oleh korbannya di kayu salib, menjadi miliknya, menjadi anak-anak Allah, pewaris kerajaan surga. Luar biasa, saudara. Sebagai orang yang telah didoakan oleh Yesus menjadi pemilik kerajaan surga, mereka mempermuliakan Yesus. Cara hidup mereka mencerminkan nilai hidup kebenaran, ciri hidup yang berkemenangan di dalam Tuhan. Apakah hal yang demikian juga tergambar dalam cara hidup saudara dan saya? Ketiga, supaya orang percaya mendapat pemeliharaan. Ayat 12 dan ayat 15. Saudara, Yesus tahu tentang pergumulan para murid. Yesus pun tahu pergumulan kesulitan yang kita hadapi di dunia saat ini. Yesus tahu persis bahwa para pengajar teologi abal-abal akan sangat mengganggu para murid bila mereka tidak jelas tentang siapa Allah yang harus sungguh-sungguh mereka kenal. Yesus pun paham sehingga dalam doa syafaatnya sudah membentengi para murid dan umat percaya supaya diberikan kekuatan menghadapi penganiayaan. Sebagai umat percaya, kita dapat memegang teguh janji Kristus. Dia telah mendoakan saudara dan saya. Dia memelihara kita. Dia melindungi kita. Dia punya cara untuk membebaskan umatnya dari belenggu yang menyesakkan. Tetaplah bersabar, tetaplah berdoa, berharaplah padanya. Dia telah menjamin pemeliharaan bagi umatnya. Yang keempat, supaya orang percaya beroleh jaminan keselamatan. Ayat 12. Yesus juga berdoa supaya orang percaya tidak binasa. Yesus berdoa bagi saudara dan saya untuk beroleh jaminan keselamatan, kecuali bagi mereka yang tidak ditentukan, yang tidak masuk hitungan, karena mengkhianati iman, tidak setia, yang menukarkan imannya hanya sekedar untuk kenikmatan dunia. Seperti Yudas, seorang murid yang pada mulanya termasuk hitungan, namun yang berkhianat demi uang recehan. Karena itu saudara,
Jangan buang dengan percuma jaminan keselamatan yang ada di tangan dan menukarnya dengan kenikmatan dunia yang sementara. Hargai dan syukuri jaminan pemeliharaan Kristus yang telah berkorban bagi kita. Gunakan segala talenta, harta milik kita untuk memuliakan Tuhan. Gunakan untuk melayani sesama sehingga nama Tuhan dimuliakan. Yang kelima, supaya orang percaya harus bersatu, ayat 22. Saudara-saudara, pesan bulan Oikumene 2020 menegaskan dalam arak-arakan Oikumene selama 70 tahun ini, kita telah belajar bersama untuk bersekutu, bersatu, dan saling tolong-menolong menanggung beban. Bukan karena kita berkumpul bersama di dalam satu gedung gereja atau berada di bawah satu bendera gereja, tetapi karena kita bersama-sama ada di bawah satu hukum Kristus. Sebagaimana dikatakan dalam Galatia pasal 6 ayat 2, bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu. Tema ini sejalan dengan salah satu bunyi doa Tuhan Yesus kepada murid-murid dalam Yohanes 17 ayat 22b, supaya mereka menjadi satu. Di masa sulit ini saudara, betapa pentingnya arti persatuan dan kebersamaan, saling merasa terbeban untuk bersama dan membiarkan orang lain kesusahan. Bukanlah cara beriman yang benar bila kita hidup semau-maunya, tanpa memperdulikan anjuran pemerintah, tanpa memperdulikan kesepakatan bersama demi tujuan bersama untuk keluar dari masalah yang bersama-sama kita hadapi. Sebagai umat beriman, justru di saat seperti inilah makna doa Kristus itu kita wujudkan. Sebagai tubuh Kristus, kita harus bersatu, sama-sama merasa terbeban, sama-sama saling peduli, sama-sama ambil bagian sesuai fungsi kita demi mewujudkan harapan lebih sejahtera keluar dari bencana virus COVID-19 yang mengharu biru kita semua. Amin. Selamat merayakan bulan Oikumene PGI tahun 2020. Tuhan memberkati kita semua.